Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Rabu 8 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 1-7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit, serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, kalau dalam keluarga itu ada anak-anak yang sekolah, lalu kalau anak-anak ini berprestasi, entah itu dalam studi ataupun juga prestasi yang lain, orang tua tidak terlalu berfungsi. Orang tua hanya perlu keplok, memberi semangat, memberi dukungan yang selayaknya. Namun kalau anak ini gagal, anak ini tidak lulus, anak ini sungguh-sungguh terpuruk. Nah, saat itulah ibu bapak, saudari, saudara terkasih, orang tua, saatnya berfungsi. Saatnya untuk memberi semangat dan dukungan, karena anak-anak ini sungguh-sungguh terpuruk dan lemah. Dia membutuhkan kekuatan orang tua, ibu bapaknya. Nah, semoga seperti apa yang dikatakan dalam Injil, pergilah kepada domba-domba yang hilang. Nah, domba-domba yang hilang itu selayaknya seperti orang yang gagal, orang yang terpuruk. Nah, semoga kita lebih-lebih orang tua bisa hadir, datang untuk anak-anak dan juga untuk saudara kerabat saat dibutuhkan, yaitu hadir saat yang tepat ketika saudara sahabat, terlebih anak-anak kita mungkin ada yang gagal, remedi, tidak lulus. Saat itulah kita dibutuhkan. Nah, semoga kita mampu untuk hadir sebagai berkat. Nah, gimana? Yang pertama, hadir sebagai teman. Bagaimana orang tua menemani? Kalau orang Jawa mengatakan anak ketunggon bapak ibu. Nah, menemani saja, dia nangis, dia mengeluh karena gagal, tidak lulus remedi, ditemani. Nah, yang kedua, setelah ditemani, kita hadir sebagai tempat curhat. Nah, tempat curhat atau bahkan mungkin tempat sampah, mengeluarkan unek-unek dari orang yang baru gagal atau mungkin baru ambyar, nah baru patah hati anaknya. Nah, ini perlu
tempat curhat. Nah, semoga orang tua mampu untuk menjadi tempat curhat. Dia mendengarkan tanpa harus cepat-cepat menggurui, menasihati. Didengarkan saja supaya anak, saudara, sahabat kita lega hatinya. Nah, yang ketiga, hadir sebagai sumber energi. Bagaimana itu? Orang yang gagal, ambiar hatinya, ini butuh energi. Gimana? Pelukan yang tulus. Anak dipeluk, ditemani, dipeluk. Ini akan meneguhkan, akan menguatkan. Nah, semoga ibu bapak sungguh-sungguh mampu mewujudkan kasih yang tulus itu dengan pelukan kasih. Sehingga sungguh anak, saudara, sahabat kita mendapatkan energi. Sehingga hidup kita menjadi rahmat bagi keluarga dan komunitas kita. Semoga kita dimampukan untuk hadir datang saat dibutuhkan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.